para diakon yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkenankan saya langsung menyapa keenam diakon. Para diakon yang terkasih, sebentar lagi Anda akan ditabiskan menjadi imam. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Tabisan adalah suatu anugerah bagi Anda, tetapi juga bagi gereja. Anda dipilih untuk menjadi seorang imam, dan dengan demikian mengambil bagian dalam imamat Yesus Kristus. Yesus Kristuslah satu-satunya imam yang sejati. Hanya Dia yang dapat menjadi pengantara atau mediator sempurna antara Allah dan manusia, yang adalah memang tugas imam, menjadi perantara antara Allah dan manusia, seperti dikatakan dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 1. Hanya Yesus yang secara sempurna dekat dengan Allah sekaligus dekat dengan manusia, sehingga Dia menjadi mediator yang paling sempurna. Namun meskipun Anda manusia yang lemah, Yesus ingin mengikut sertakan Anda dalam tugas imamatnya. Sebentar lagi, melalui penumpangan tangan uskup dan pengurapan dengan minyak krisma dan doa tabisan, Anda akan mengambil bagian dalam imamat Yesus. Jadi, seperti Yesus, Anda dipanggil untuk melaksanakan 3 tugas mulia. Pertama, menjadi pewarta firman Allah. Dan tadi di dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Allah memilih nabi, menaruh dalam mulut Nabi Yeremia firman-Nya. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus menasihati pembantunya yang setia, Timotius, untuk selalu mendengarkan dan mengajarkan firman Allah. Tugas kedua, menjadi pelayan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Bahkan dalam arti tertentu, mengapa Anda akan ditabiskan? Untuk merayakan Ekaristi. Dan yang ketiga, Anda akan menjadi gembala atau pemimpin umat Yesus yang dipercayakan kepada Anda. Umat Yesus, bukan umat Anda. Anda hanya dititipi umatnya. Ketiga tugas suci itu harus Anda laksanakan dalam nama Yesus atau mewakili Yesus, imam yang sejati. Itulah ajaran Konsili Vatikan II mengenai hakikat seorang imam. Misalnya dalam dekret tentang pelayanan dan kehidupan para imam nomor 2, nomor 6, 13. Seorang imam hanyalah wakil Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas-tugas sucinya, dia harus berusaha meneladan Yesus, imam agung kita. Meneladan sifat-sifat dan tindakan Yesus sendiri. Sehingga di dalam pedoman pembinaan calon imam ditegaskan bahwa proses pembinaan seorang calon imam dan seorang imam adalah proses untuk menyerupai Yesus sendiri. Tentu tidak mungkin menguraikan sifat-sifat Yesus pada saat ini. Perkenankan saya
mengajak Anda, keenam diakon ini, untuk memperhatikan satu saja, yaitu kepedulian, keprihatinan pastoral yang dimiliki oleh Yesus, Imam Agung kita. Dalam bacaan Injil yang baru kita dengar, dikisahkan bagaimana Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar baik, sambil mengadakan mujizat, sambil melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi umatnya. Dan ketika Yesus melihat orang banyak, dikatakan tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sebab mereka itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Gembala sangat diperlukan oleh domba-domba. Kesejahteraan domba sangat tergantung dari kerajinan gembalanya, kepedulian gembalanya, kerja keras gembalanya. Karena domba adalah binatang rapuh yang membutuhkan gembala. Karena orang banyak itu membutuhkan bimbingan dan pertolongan, melihat mereka, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ungkapan yang panjang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dalam bahasa asli Yunani hanya satu kata. Kata itu dari kata kerja splanchnizomai. Dan kata kerja ini dibentuk dari kata benda. Splankna artinya isi perut. Apa hubungannya tergerak hatinya oleh belas kasihan dengan isi perut? Sederhana. Kalau orang sangat ketakutan atau cemas, dia sakit perut. Kalau orang merasa sangat sedih, dia sakit perut. Dan ada orang-orang yang perutnya sakit, kalau mengunjungi pasien di rumah sakit dan melihat orang lain merintih kesakitan, dia sakit perut. Dari kenyataan ini, orang kuno mengambil kesimpulan, perut, isi perut adalah tempat perasaan yang mendalam, perasaan yang kuat dan mendalam. Karena itu, kalau ungkapan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan mau diterjemahkan secara bebas, kira-kira bunyinya, melihat orang banyak itu, Yesus sangat berbelas kasihan. Begitu besar dan mendalam rasa kasihannya sampai dia merasa sakit perut. Itulah keprihatinan pastoral. Yesus sakit melihat umatnya yang sangat membutuhkan dia, karena mereka bagaikan kawanan domba tanpa gembala. Saya lalu ingat pada ajaran Ibu Teresa dari Kalkuta yang sudah menjadi santa. Dia sangat terkenal karena pengabdiannya yang total, melayani orang-orang miskin dan sakit. Beliau mengatakan bahwa kita harus berani meninggalkan kepentingan diri sendiri, berkorban untuk melayani sesama, sampai kita sendiri merasa sakit. Beliau berkata, agar cinta menjadi nyata, harus berbiaya, harus sakit, dan harus mengosongkan diri kita dahulu. Ibu Teresa dari Kalkuta sakit bukan hanya karena dia melihat orang lain dan merasa kasihan, tetapi karena dia berani mengorbankan diri, dan itu sakit juga. Berani mengorbankan diri untuk melayani sesama. Tapi itulah yang beliau hayati.
Para diakon yang terkasih, sebagai imam, Anda dipanggil untuk memiliki hati seperti Yesus yang menaruh belas kasihan, yang tergerak hatinya melihat umat yang membutuhkan pertolongan. Kalau Anda merasa prihatin dan sedih melihat umat yang ingin belajar berdoa dan tidak menemukan di mana bisa menemukan tempatnya, Anda punya keprihatinan pastoral. Kalau Anda sebagai imam melihat umat Anda ingin belajar kitab suci dan tidak menemukan tempatnya, Anda merasa sakit, sedih, itulah keprihatinan pastoral dan sebagainya. Seorang imam yang mempunyai keprihatinan pastoral selalu gelisah, selalu memikirkan yang terbaik yang diberikan kepada umatnya. Seperti Yesus juga berusaha memberikan yang terbaik bagi umatnya. Sebagai contoh terakhir, saya pernah mendengar kisah seorang misionaris yang bekerja di Afrika, dan dia duduk paling belakang di pesawat, kebetulan dapat tempat paling belakang, dan dia melihat bagaimana pramugari membuang makanan-makanan yang begitu mahal. Dia menangis. Dia ingat akan umatnya yang tidak bisa makan. Sementara dia melihat begitu banyak makanan mewah dibuang. Itulah keprihatinan pastoral. Seorang pastor yang bahkan dalam kejadian yang kecil ingat akan umatnya. Para diakon yang terkasih, semoga Roh Kudus mengurapi Anda seperti Yesus diurapi Roh Kudus untuk dapat mewartakan kabar baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan Anda. Dan sebagai imam, semoga Anda menjadi gembala yang baik, karena nanti dalam upacara juga akan ada ucapan uskup, Romo X, jadilah gembala umat yang baik. Tuhan memberkati.